Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, pernahkah Anda terpikir kenapa Anda menikah? Banyak orang-orang ketika ditanyakan kepadanya, apa obsesi Anda dalam menikah? Dia mengatakan, ya kebiasaan. Biasanya orang-orang telah bekerja, telah memiliki usaha, penghasilan, ya dia menikah. Subhanallah. Bagaimana motivasi dalam menikah? Dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, menikah bukanlah sekedar melampiaskan syahwat. Tapi lebih daripada itu, tujuan dalam pernikahan begitu besar dalam pandangan Islam. Ada seseorang yang dapat dijadikan sebagai cerminan tentang besarnya obsesinya dalam menikah. Allahu Akbar. Dia seorang panglima. Namanya Najmuddin Ayyub. Dia berada di daerah Tikrit. Tikrit adalah negeri Irak yang sekarang sedang berguncang. Sahabatnya atau temannya atau saudaranya bernama Asaduddin heran dan bertanya kepadanya, wahai saudaraku Najmuddin, telah lama dirimu membujang seperti ini, kapankah engkau menikah? Apa yang membuat engkau enggan untuk segera menikah? Dia mengatakan kepada saudaranya Asaduddin, wahai saudaraku, aku belum menemukan seorang perempuan yang pas bagiku. Maka saudaranya bertanya, wahai Najmuddin, sebegini banyak wanita tidak ada yang pas bagimu? Dia katakan, ya, belum ada yang pas bagiku dalam menikah. Maka bertanyalah saudaranya Asaduddin, apa yang kau cari? Siapa yang kau cari? Kalau engkau mau, kalaulah engkau sudi, saya akan segera mendatangi putri dari raja kita, putri sultan. Atau jika engkau mau, kita akan berusaha meminang putri daripada Perdana Menteri. Dia katakan, wallahi, putri Perdana Menteri, putri raja, tidak ada yang pas buatku. Mereka bertanya, subhanallah, tipe wanita bagaimana yang pas bagimu? Apa kekurangan mereka? Bangsawan, hartawan, cantik jelita, putri raja, putri Perdana Menteri. Apa obsesimu dalam menikah? Siapa yang kau cari? Wahai Najmuddin, segeralah kau menikah. Dia katakan, aku ingin seorang wanita yang aku nikahi, dia mengambil tanganku, membawa diriku kepada Allah Subhanahu wa taala, ke surga Allah Subhanahu wa taala. Yang punya obsesi adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian aku akan berusaha melahirkan daripadanya seorang putra yang saleh, putra yang dididik dengan agama yang baik, putra yang kelak dididik menjadi besar, menjadi putra seorang pendekar yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Ketika itu Baitul Maqdis dalam jajahan orang-orang salibis, orang-orang Nasara. Dan sungguh antara Irak dan Baitul Maqdis adalah perjalanan yang panjang. Jadi apa obsesi Najmuddin dalam menikah? Dia ingin seorang perempuan yang siap sekiranya melahirkan kelak seorang generasi yang akan dididik dengan pendidikan Islam, menjadi seorang penunggang kuda, menjadi seorang pahlawan yang akan memerdekakan Baitul Maqdis. Wallahi, ini adalah merupakan obsesi yang begitu besar. Dia katakan, yakni berkata ketika itu Asaduddin, di mana kau dapati perempuan seperti ini? Dia katakan, andai kata niatku ikhlas, semoga Allah SWT wujudkan untukku perempuan seperti ini. Hari berjalan, berganti dengan minggu, berganti dengan bulan. Najmuddin belum mendapatkan idaman hatinya, seorang wanita yang sesuai dengan keinginannya, memiliki cita-cita yang besar. Suatu ketika di Tikrit, dia mendatangi salah seorang daripada ulama yang memiliki majelis di masjidnya. Datanglah Najmuddin dan dia duduk bersimpu di antara murid-murid lainnya. Dan dia mendengarkan kajian daripada ulama tersebut. Selepas kajian, tiba-tiba
Dari balik tirai ada seorang wanita yang memanggil Syekh. Maka seketika Syekh mendatangi asal suara tersebut dan bertanya, "Wahai fulana, bagaimana pemuda yang telah kukirim kepadamu?" Dia katakan, "Wahai Syekh, sungguh pemuda yang kau kirim kepadaku, pemuda yang gagah perkasa, tampan rupawan, pemuda yang jika seorang memandangnya akan terpana dan persona. Dia layak menjadi seorang laki-laki yang tidak layak ditolak. Tetapi wahai Syekh, sungguh aku tidaklah menganggap pemuda tersebut layak untukku, tidak layak untukku." Berkata Syekh tersebut, "Subhanallah, apa yang kau cari? Pria jenis apa yang kau cari, wahai pemudi?" Dia katakan, "Wahai Syekh, sungguh aku mencari seorang laki-laki yang siap memegang tanganku, membawaku kepada surga Allah Subhanahu wa taala, yang aku akan dapatkan daripada keturunan, yang akan kudidik, kuajarkan menjadi seorang pemuda yang saleh, yang tangguh, yang dengannya Allah akan taklukkan Baitul Maqdis, yang dengannya akan ditaklukkan Baitul Maqdis." Allahu Akbar. Betapa terpesona Najmuddin mendengar, wallahi apa-apa yang menjadi obsesi dalam menikah ada pada wanita ini. Dia katakan, "Wahai Syekh, wallahi wahai Syekh, nikahkan saya dengan perempuan tersebut." Saya berkata, "Wahai Najmuddin, tahukah engkau dia adalah seorang perempuan yang fakir. Dia bukan seorang bangsawan, dia bukan putri raja, dia hanyalah seorang perempuan biasa di kampung ini." Berkatalah Najmuddin, "Ya Syekh, nikahkan saya. Sungguh cita-cita besarnya yang ada dalam dirinya ada pada saya." Akhirnya mereka pun menikah, subhanallah. Berjalan waktu, lahirlah seorang pahlawan besar yang semua orang mengenalnya, bernama Salahuddin Al-Ayyubi, dari hasil pernikahan antara Najmuddin dengan gadis ini. Allahu Akbar. Yang dengan kelahiran Salahuddin, dia pun menjadi seorang panglima yang dapat menaklukkan Baitul Maqdis. Semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi, dialah sang penakluk yang berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, mengambil Baitul Maqdis kembali daripada orang-orang salibis. Allahu Akbar. Sungguh betapa serasinya kedua sejoli ini, memiliki visi yang misi sama dalam pernikahan, obsesi besar. Akhirnya semua orang mengenang, semua orang mengenal Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang penakluk, terlahir daripada rahim seorang ibu yang punya obsesi besar, daripada seorang ayah yang punya obsesi besar. Saya tanyakan kepada Anda keseluruhan, apa obsesi Anda dalam menikah? Wallahu tabaraka wa ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.